Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, nama saya Erna Fitriana, teman saya Cynthia Nurtasari, dan Sari Desta Fajriah. Dosen pengampu Ibu Tracy Austin, MSI, mata kuliah Keuangan Negara. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Baiklah, yang pertama kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu fiscus yang merupakan nama seseorang yang memiliki atau memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Sedangkan dalam bahasa Inggris, fiskal disebut fis, yang berarti pembendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang yang ada dalam kerajaan. Di Indonesia, istilah kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal. Secara garis besar, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk memengaruhi jalannya perekonomian dengan berbagai sasaran berikut ini. 1. Meningkatkan PBD dan pertumbuhan ekonomi. 2. Memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. 3. Menstabilkan harga-harga barang atau mengatasi inflasi. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Asumsinya, jika tarif pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli di masyarakat akan meningkat dan industri pun bisa meningkatkan jumlah penjualan. Begitu juga sebaliknya. Macam-macam kebijakan fiskal. Pada dasarnya, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua macam, yaitu menurut teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran. Nah, berikut ini penjelasannya. 1. Kebijakan fiskal dari segi teori. Ada kebijakan fiskal fungsional, merupakan kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Ada kebijakan fiskal yang disengaja, merupakan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Terdapat 3 bentuk kebijakan fiskal yang disengaja. Pertama, membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. Yang kedua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Yang ketiga, membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah atau sistem pemungutan pajaknya. Selanjutnya, kebijakan fiskal yang tidak disengaja merupakan kebijakan dalam pengendalian kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tak disengaja adalah proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran. 2. Kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran. Ada kebijakan fiskal seimbang, merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Ada dampak positif dan negatif dari kebijakan fiskal yang satu ini. Positifnya, negara jadi tidak perlu meminjam sejumlah dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Negatifnya, kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Ada kebijakan fiskal surplus. Pada kebijakan ini, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Ada kebijakan fiskal defisit, merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Salah satu kelebihan kebijakan ini adalah mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian, sedangkan kekurangannya, negara selalu dalam keadaan defisit. Ada kebijakan fiskal dinamis. Kegunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter?
Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menetapkan suku bunga. Tujuan dari kebijakan moneter. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menaikkan perekonomian Indonesia, meminimalisirkan pengangguran, serta mengatur mata uang dalam satu negara. Tetapi tidak selalu terpaku dengan satu tujuan, karena tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter adalah proses penyusunan, pengumuman, dan pelaksanaan rencana tindakan yang diambil oleh bank sentral, dewan mata uang, atau otoritas moneter kompeten lainnya dari suatu negara yang mengontrol jumlah uang dalam suatu perekonomian dan penyaluran mata uang baru disediakan. Fungsi dari kebijakan moneter. Ada beberapa fungsi penting dari kebijakan moneter, antara lain sebagai berikut. Ada penurunan laju inflasi, penjaga kestabilan harga, penjaga iklim investasi, peningkat neraca pembayaran, penstabil nilai tukar mata uang, dan penyedia lapangan kerja. Contoh kebijakan moneter. Suatu negara memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang belum mencapai target. Umumnya negara akan membuat kebijakan moneter berupa penurunan tingkat suku bunga. Dengan demikian, jumlah orang yang meminjam ke bank akan meningkat. Selanjutnya, pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 1. Siklus anggaran APBD. Penyusunan rancangan APBD mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Siklus anggaran APBD secara garis besar sebagai berikut. 1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. 3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. 4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 5. Penyusunan rancangan Perda APBD dan penetapan APBD. Formulasi penyusunan APBD. 1. SKPD menyusun rencana strategis. Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. B. Penyusunan Renstra SKPD dimaksud berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan. C. Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun. D. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. E. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya, kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. Dan RKPD ditetapkan dengan peraturan. Selanjutnya, pengesahan validasi APBD. Penetapan APBD. Proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut. 1. Penyampaian dan pembahasan Reperda tentang APBD menurut ketentuan dari pasal 104
Permendag RI nomor 13 tahun 2006. 2. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintahan kabupaten atau kota yang telah disetujui dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati. 3. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Tahapan terakhir adalah menetapkan Raperda APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi peraturan. Pelaksanaan atau implementasi APBD. Pada prinsipnya, perencanaan daerah dapat dibedakan atas dua pendekatan utama, yakni tradisional dikotomik yang berorientasi pada input dan perencanaan yang berbasis kinerja. Keduanya merupakan model yang memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, tetapi dikembangkan pada dua era yang berbeda. Di Indonesia, yang pertama diterapkan sepanjang era pemerintahan Orde Baru dan terbukti berhasil mendorong laju pertumbuhan agregat, mengurangi persentase dan jumlah penduduk miskin, meningkatkan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah, serta menyatukan seluruh gerak pembangunan secara vertikal, dari Sabang hingga Merauke. Pada saat yang sama, ia juga tidak terlepas dari berbagai kelemahan, yakni seperti ketidakmampuannya untuk memberi peluang pada daerah untuk tumbuh sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat, subordinasi daerah oleh pusat dan mendorong pemborosan melalui ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masing-masing lokalis. Yang terakhir, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sektor publik. Laporan keuangan digunakan untuk pertanggungjawaban kepada publik agar mengetahui kinerja dan evaluasi dari manajemen, mengetahui pencapaian atas target yang sudah ditetapkan, membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis, serta memungkinkan untuk pihak luar mengetahui biaya atas barang dan jasa yang telah diterima, dan mengetahui efisiensi sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui berbagai kekurangan serta kelemahan selama proses dalam kegiatan administrasi keuangan. Laporan ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi antara pihak yang membuat laporan dengan pihak yang diberikan laporan ini. Manfaat adanya evaluasi dan pertanggungjawaban sektor publik sendiri ialah menjadi indikator untuk pengembangan rencana selanjutnya, laporan kegiatan untuk penentuan langkah selanjutnya sebagai bukti laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, dan guna mengetahui dan proses dan perkembangan kegiatan yang diikuti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.